wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Masail Fikihiyah, dosen pengampu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Abdul Hayy Imam MAG akan menjelaskan tentang ibadah dalam keadaan COVID-19. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kelompok 3, yaitu saya Mumtazah, dan saya Rizky Putri, dan saya Indah Purwanti. Langsung saja mari kita simak penjelasan tentang ibadah dalam keadaan pandemi. Adalah salah satu virus yang beredar pada tahun 2019. Dalam tulisan Arab pada abad ke-14 dan setelahnya, seseorang berulang kali menemukan pepatah setiap tahun adalah wabah, tetapi tidak setiap wabah adalah tahun, dan bahwa itu perlu ditekankan sebegitu seringnya sehingga menunjukkan adanya kebingungan yang cukup besar pada saat itu ketika para penulis dari 4 abad pertama Islam menyebut wabah dan tahun. Mereka memiliki pemikiran umum bahwa wabah adalah wabah penyakit, sementara tahun adalah sebuah penyakit yang spesifik. Memang ada kaitan yang erat di antara keduanya, tetapi perbedaannya juga cukup jelas. Fatwa ini juga mengharamkan mereka yang terinfeksi wabah tersebut untuk datang sholat Jumat atau sholat waktu di masjid. Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 mengandung surat kepentingan pribadi lebih didahulukan daripada kepentingan agama atau umum, atau mendahulukan masalah daripada mudarat. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu tentang sholat di masjid. Pada dasarnya mengumandangkan azan dan iqamah merupakan syiar Islam. Di samping itu juga sebagai pemberitahuan tanda masuknya sholat fardu. Dasarnya adalah sunnah. Bahkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, azan dan iqamah dianjurkan ketika hendak sholat sendirian atau munfarid, meski dengan suara pelan dan hanya didengarkan dengan diri sendiri. Persoalannya adalah bagaimana mengumandangkan azan ketika adanya pandemi COVID-19 saat ini, di mana pemerintah melakukan himbauan atau MUI Majelis Ulama Indonesia atas masukan dari ahli kesehatan untuk menerapkan pengaturan jarak fisik ataupun social distancing agar dapat memutus tali penyebaran COVID-19 ini. Di satu sisi, kumandang azan merupakan panggilan untuk sholat berjamaah, tetapi di sisi lain juga sholat berjamaah itu akan mengumpulkan banyak orang dan melanggar penerapan social distancing. Pada dasarnya, hukum dasar sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Adapun menjaga jiwa dari tertularnya virus yang mematikan hukumnya wajib. Memprioritaskan yang wajib daripada yang sunnah adalah lebih baik. Jika ada yang melaksanakan sholat jamaah di masjid dengan jarak makmum berjauhan dengan niat menghindari kontak fisik, itu dapat mengurangi keutamaan sholat jamaah kita. Sholat berjamaah mensyaratkan rapi dan rapatnya shaf. Ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali menyatakan hukum taswiyah sufuf atau merapikan shaf adalah mustahab, bukan wajib, sehingga meninggalkan kerapian dan rapatnya shaf dalam. Selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa fatwa MUI Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah COVID-19 dan fatwa Dar al-Ifta al-Masyuriyah terhadap pelaksanaan ibadah di Mesir merupakan salah satu solusi bagi masyarakat dalam ibadah pada masa pandemi COVID-19. Dengan mencermati fatwa-fatwa tersebut dapat disimpulkan adalah fatwa di Mesir lebih tegas dan berani untuk membatasi segala bentuk pelaksanaan ibadah secara berjamaah di masjid secara menyeluruh dibandingkan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yang masih memberikan toleransi pelaksanaan